Membahas keluarga Jokowi itu semakin hari semakin menarik. Menarik positif maupun menarik yang ke arah negatif. Jokowi, Gibran, dan Kaisang itu seringkali menjadi sentra perhatian dan pergunjingan yang selalu menimbulkan daya tarik dan penuh kontroversi. Sejak Gibran maju sebagai wali kota, saat itulah kontroversi semakin merebak dan mencuat. Begitu pula Kaisang Pangarep ketika mulai menginjakkan kakinya di dunia politik, ketika Kaisang membiarkan dirinya dipergunakan kampanye oleh PSI sebagai calon wali kota di Depok. Kaisang terus bergulir sampai pada puncak klimaks minornya menjadi ketua umum partai yang mengklaim sebagai partainya. Ini perbincangan paling hangat adalah anak sulung Jokowi, Gibran, ketika Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan menggelar sidang keputusan soal gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Berawal dari kontroversi Gibran menjadi calon wali kota di Solo pada Pilkada 2020 dengan menjegal pasangan Purnomo dan Teguh dan mesti ikhlas mundur teratur demi memuluskan Gibran maju sebagai calon wali kota Solo. Kontroversi pun berlanjut. Kontroversi yang positif adalah ketika Gibran mampu membuat gebrakan kebijakan di kota Solo sehingga kota Solo semakin menonjol dan semakin bersinar. Kini Gibran muncul lagi menjadi perdebatan sengit ketika dia diperebutkan sebagai cawapres oleh Ganjar Pranowo maupun oleh Prabowo. Rebutan Gibran oleh kedua capres ini tampaknya dari kubu Ganjar tidak terlalu kuat karena aturan partai dan manuver ini terbaca oleh PDIP sebagai manuver yang akan membahayakan posisi Megawati Soekarno Putri. Berbeda di kubu Prabowo, dengan dukungan partai politik yang nyaris secara aklamasi mendukung Gibran pantas menjadi cawapresnya Prabowo, lalu hingar-bingar dan ramainya dukungan ini sudah tentu akan menguatkan image kesungguhan Prabowo menggandeng Gibran sebagai cawapresnya. Dan di sisi lain, dengan mengusung Gibran sebagai cawapresnya akan berdampak partai politik mendapatkan bonus naiknya elektabilitas. Perbincangan hangat-hangat tai ayam soal Gibran ini gegara potensi jalan lapang dan mulus menjadi cawapres Prabowo semakin terang benderang bila MK memutuskan mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres diubah menjadi 30 tahun atau sama halnya bila Mahkamah Konstitusi membuka opsi lolosnya Gibran menjadi cawapres dengan persyaratan seorang cawapres cukup pernah menjadi kepala daerah. Maka bila ternyata MK mengabulkan permohonan itu, partai pendukung Prabowo akan beramai-ramai secara aklamasi mendukung Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Berbagai narasi demi menguatkan alasan dukungan tadi akan dibuat berbagai versi, berbagai perspektif. Lalu masyarakat pun menanggapi, lalu pengamat politik dan para politisi akan membahasnya selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Masyarakat pendukung Gibran menjadi cawapres tentu akan memberi nilai positif kepada partai pendukung Gibran. Efek ekor jas pun menjadi berlimpah menaikkan elektabilitasnya. Jadi bila pun kelak Gibran menolak menjadi cawapresnya Prabowo, pendukung Jokowi yang ekuivalen sebagai pendukungnya Gibran sangat mungkin akan stay menjadi pendukung partai pendukung Prabowo. Sementara pendukung PDIP terbelah dan kocar-kacir kehilangan kiblat pilihan partainya. Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran dan Kaisang, menjadi tamu istimewa yang mesti diberi karpet merah dan sambutan yang sangat hangat. Terbukti 12 Oktober kemarin, Kaisang bertemu dengan Prabowo sebagai bukti nyata betapa keluarga Jokowi ini menjadi very important person. Marching band menyambut tamu istimewa menjadi gelaran untuk menyambut rombongan Kaisang, Ketua Umum PSI beserta jajaran petinggi partainya. Jelas sambutan yang amat sangat hangat ini ditujukan agar Kaisang bersama partainya kesengsem dan mau mendukung Prabowo. Di saat PSI pernah diabaikan oleh PDIP atas dukungannya ke Ganjar.
Kaisang dan Gibran dapat disebut sebagai panutan anak muda yang layak diperebutkan oleh partai-partai senior, apalagi Kaisang menjadi ketua umum partai dan Gibran moncer semoncer-moncernya sebagai wali kota. Politik Indonesia ini rupanya masih menghalalkan segala cara supaya menang dan mengabaikan etika moral dan fatsun bahwa politik itu mesti mendidik masyarakat semakin dewasa dalam bernegara. Menyedihkan memang, negara ini rupanya masih menganut politik adalah panglima. Politik menentukan semua aspek kehidupan bangsa, bahkan harapan baru dari Partai Anak Muda PSI sedikit demi sedikit berangsur-angsur pudar karena manuvernya yang menghalalkan segala cara tanpa landasan ideologi yang kuat dan mulai bermain di ranah pragmatisme seperti yang dilakukan oleh partai-partai lama. Menyedihkan memang.